tidak mau menerima dalil umum. Itulah pokok pangkal puncak ikhtilaf kita ini. Kenapa Ustaz pakai bin Bas sama Albani? Kenapa tak pakai dosen-dosen Ustaz di Azhar? Kalau yang paham-paham lah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa qabliyah subuh bisa diqadha? Kenapa qabliyah zuhur, asar? Qabliyah subuh diqadha karena dibuat Nabi, dilakukan Nabi. Kalau dilakukan Nabi namanya hadis fi'li, perbuatan Nabi. Kalau ada orang mengqadha qabliyah zuhur sampai dia ke musalla al-hijrah, musalla al-hijrah namanya kan? Qad qamatis salatu, qad qamatis salat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Justru dia salat zuhur. Habis salat zuhur, tengok orang ba'diyahnya, apa ba'diyah kawan ni sampai 4? Kok ba'diyah ke-4? Yang 2 tadi qadha qabliyah, berarti dia pakai qiyas. Dikiaskannya qabliyah zuhur itu ke qabliyah subuh, sama-sama qabliyah. Mana bisa qiyas dalam ibadah? Tak bisa pakai qiyas dalam ibadah ini. Oh, tak bisa ya? Tak bisa. Di Masjidil Haram pas subuh Jumat baca ayat sajadah, sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Wa hum la yastakbirun, Allahu akbar. Waktu turunnya takbir, waktu bangkitnya takbir juga, Allahu akbar. Adakah hadis yang menyatakan waktu turun dan bangkit itu pakai takbir? Tak ada. Maka kata Syekh Albani, habis ayat wa mulai takbirun tak pakai takbir, turun aja. Waktu bangkit pun juga tak pakai takbir, langsung aja ayat. Kenapa? Karena tak ada hadisnya. Tapi kata Syekh bin Bas, mufti Saudi Arabia, turunnya pakai takbir, bangkitnya pakai takbir. Pas ditanya, dalilnya Syekh, karena Nabi kalau bergerak pakai, jadi pakai apa itu namanya? Pakai qiyas. Paham yang saya maksud? Kenapa Ustaz pakai bin Bas sama Albani? Kenapa tak pakai dosen-dosen Ustaz di Azhar? Kalau yang paham-paham lah itu. Apakah semua salat sunat bisa diqadha? Tak tahajud malam karena ketiduran. Nabi salat 12 rakaat di waktu siang, karena malamnya 11. Kenapa waktu siang 12? Karena tidak ada witir waktu siang, diqadhanya menjadi siang. Itu dalil boleh mengqadha tahajud, qabliyah subuh sampai ke masjid ini salat subuh. Begitulah mereka saking takutnya kehilangan sholat sunnah. Orang kita sengaja terlambat biar tak sholat sunnah. Tapi pas berdoa minta masuk surga, sama macam sholat surga orang itu dulu. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku surga macam mereka dulu ya Allah. Mereka dulu sholat sunatnya tinggal di qadha'nya. Yang sekarang sengaja terlambat biar tak sholat sunat. Apa tak senyum-senyum orang tu tengok kita berdoa? Kau mau sama aku, katanya. Berkaca kau. Apakah hanya qabliyah subuh secara khusus? Dalil khusus qabliyah subuh. Kalau qabliyah yang lain, dalil umum. Tapi ada orang tak mau pakai dalil umum.
Tidak mau pakai dalil umum, mesti dalil khusus. Mana dalilnya? Ini dalil umum, tak mau pakai dalil khusus. Kemarin pas 10 Muharram kita puasa. Kenapa kita puasa? Najallahu fihi Musa. Hari itu Allah menyelamatkan Musa, Nabi Musa, wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari itu Allah menenggelamkan Fir'aun. Syukran lillah. Bersyukur kepada Allah, maka puasa hari itu. Nabi Musa itu diselamatkan Allah kapan? 3000 tahun yang lalu. Kita berpuasa di 1444 2023, 1445 2023. Tiap tahun puasa. 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa. Datang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Ibnu Hajar, kalau selamatnya Nabi Musa disyukuri dengan puasa setiap 10 Muharram, maka ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa. Apa itu? Nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukur memperingati maulid pada hari lahirnya itu. Dalil apa namanya itu? Dalil umum. Tapi orang ini tak mau menerima dalil umum. Kenapa kalian buat maulid? Nabi Musa selamat, lalu Nabi Muhammad bersyukur. Panjang kali dalilnya. Tidak mau menerima dalil umum. Itulah pokok pangkal puncak ikhtilaf kita ini. Mau dalil khusus. Tapi pas dia ditanya di Masjidil Haram kalau bulan Ramadan doa khatam Quran di dalam sholat tarawih, mana dalilnya? Ada Anas bin Malik, kalau dia khatam Quran dikumpulkannya anaknya, istrinya berdoa. Itu kan dalilnya umum. Dalil khusus membaca doa khatam Quran dalam tarawih mana? Kalau ustaz kami yang buat boleh. Kalau ustaz kalian yang tak boleh, karena kalian ahlul bid'ah, kami ahlus sunnah. Itu namanya manhaj CS, codik suam. Dia boleh codik, awak mesti bodoh. Yang nyambung paham, yang tak paham tak nyambung. Tapi nanti lama-lama paham sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya walaupun terlambat. Kenapa penetapan 1 Muharram pemerintah dan Muhammadiyah selalu sama, tak berbeda? Sedangkan untuk 1 Syawal dan 10 Zulhijjah berbeda. Tanya pemerintah. Menetapkan 1 Muharram berdasarkan ru'yah, menetapkan 1 Ramadan berdasarkan ru'yah, menetapkan 1 Zulhijjah yang nanti berefek pada 9 Zulhijjah berdasarkan ru'yah. Ada metode yang baru namanya hisab. Ketemu hisab dengan ru'yah, itulah nanti sepakat. Berbeda hisab dengan ru'yah, itulah nanti terjadi perbedaan. Jamaah nih berpikir, kok pas 1 Muharram kok tak berbeda? Kenapa bedanya pas mau puasa sama pas hari raya sama puasa Arafah saja? Kalau saya memakai metode ru'yah dari dulu, tapi saya tak menyalahkan saudara, kawan, sahabat, tetangga yang pakai hisab. Kalau saya salahkan yang pakai hisab. Orang yang pakai hisab itu tidak benar. Terus datang Ustaz Adi Hidayat ke rumah. Beliau pakai apa? Pakai hisab. Ditontonnya video saya ngejek-ngejek hisab. Semana perasaan?
Waktu depan orang cipika-cipiki kita, di belakang kita tikam dia dari belakang. Ada orang model begitu, ada. Jumpa sama saya, peluk. Di belakang awak, ahli bid'ah sholat dulu. Sholat dulu. Ustaz apa namanya itu? Ustaz Taqiyah. Taqiyah. Tak ada hubungan sama Ustaz Taqi Malik. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat pun ada pakai metode hisab. Ustaz Ali Hidayat pakai hisab.